Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan belajar perkalian vektor untuk tahap keduanya ya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai perkalian vektor di poin 1 dan poin 3. Jadi yang membentuk sudut sudah, yang tegak lurus sudah. Sekarang kita akan yang diketahui sudutnya. Nah, kalau yang ini kan tidak diketahui sudutnya, sekarang yang diketahui sudutnya. Sebelumnya, kalau misal kamu mau mengerjakan ini, kamu harus hafal dulu sudut istimewa. Nah, ini sudut istimewa, ada sin 0 derajat, cos 0 derajat, tan 0 derajat, 30 derajat, 45, 60, dan 90. Cara ngafalnya gimana? Kalau sin itu dari kecil ke besar, kalau cos dari besar ke kecil. Jadi 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Ini nolnya dimulai dari 90. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Sedangkan tannya itu adalah sin dibagi cos. 0 dibagi 1, 0. Setengah dibagi setengah akar 3, sepertiga akar 3. Dan seterusnya. Ini wajib hafalnya. Gitu ya. Jadi besok kita akan latihan ini. Kita harus hafal semuanya. Oke, lanjut ke contoh soal. Nah, ini untuk contoh soal pertama. Jadi jika vektor A dan vektor B membentuk sudut 45 derajat. Ini sudutnya ya. Kalau membentuk sudut 45 derajat, ini sudah diketahui besarnya 3 akar 6 dan besar vektor B-nya adalah 4 akar 6, maka perkalian vektor A dengan vektor B adalah, diingat, rumusnya adalah besar vektor A dikali besar vektor B dikali kosinus theta. Nah ini karena sudah langsung, berarti kita langsung substitusikan. 3 akar 6 dikali 4 akar 6 kosinus 45 derajat. Nah, 3 akar 6 dikali 4 akar 6. Oke, 3 kali 4 berapa? 12. Akar 6 dikali akar 6 berapa? 6. Habis itu kosinus 45 derajat, dilihat tadi. Kosinus 45 derajat. Oh, cos 45 derajat. Setengah akar 2. Nah, dari situ berarti 12 kali 6 adalah berapa? 12 kali 6? Nah, di sini Bu Intan langsung ya. 12 kali 6 kali setengah, atau bisa kita buat 12 kali setengah adalah 6, 6 kali 6, 36 akar 2 gitu. Misal kamu mau nulis 12 kali 6 berapa dikalikan setengah akar 2, boleh gitu ya. Ini untuk contoh keduanya sekarang. Nah, yang ini besar vektornya kita nggak tahu. Kalau misal besar vektor itu kita nggak tahu, berarti otomatis kita harus cari tahu dulu besar vektornya nanti berapa, baru ke rumus yang ini nih. Nah, kita harus tahu dulu, baru nanti ke rumus yang tuh. Ya, jadi harus ke nih. Ini harus tahu. Nah, jadi nanti di sini jika vektor A 3i dikurangi 4j, vektor B 3i dikurangi 4j dikurangi 5k, dengan vektor A dan B membentuk 45 derajat. Tentukan nilai A dikali B. Nah, kalau misal Bu ini kok I dengan J? Nah, ini kan hanya I dan J ya. Bu, sedangkan I, J, K. Berarti ini gimana? Nah, karena ini ada K, di sini kok nggak ada, berarti kita tulisnya ini adalah 0. Nih, karena I-nya adalah 3, J-nya negatif 4, K-nya nggak ada, kok di sini ada, berarti semuanya kan harus sama. Kalau misal dimensi 3, semuanya harus dimensi 3. Kalau misal dimensi 2, semuanya harus dimensi 2 gitu ya. Nah, di sini berarti 3 negatif 4, 0. Yang di sini 3 negatif 4, 5. Dari sini 3 negatif 4, negatif 5. Sedangkan sudutnya adalah 45 derajat. Berapa cos 45 derajat? Setengah akar 2. Nah, dari sini kita cari. Kita ingat-ingat materi kemarin, untuk mencari besar itu tinggal di akar x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat. Tapi kalau misal mencari besar dua vektor, nah berarti nanti dikurangi xa dikurangi xb dikuadratin gitu ya. Ini kita masukkan. Kalau besar yang A, nih ada 3 negatif 4, 0. Oh, berarti nanti 3 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Jadi menjadi akar 9 ditambah 16 ditambah 0 dari hasil kuadratnya ini ya.
yaitu akar 25. Akar 25 berapa? 5. Yang selanjutnya, besar vektor P. Oh, berarti tinggal 3 kuadrat dikurangi 4 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. 3 kuadrat 9, negatif 4 dikuadratin 16, negatif 5 dikuadratin adalah 25. Jadi besar vektor P-nya 9 tambah 16 berapa? 25 ditambah 25 akar 50. Nah, kamu bisa jabarkan 50 itu perkalian berapa kali berapa sih yang bisa di akar? Nah, kebetulan yang bisa diakar adalah 25. 25 dikali 2 berapa? 50. Berarti bisa dijabarkan. Akar 25 itu 5, sisanya adalah 2, berarti 5 akar 2. Ketika sudah ketemu ini, sudah ketemu 5 dan ininya, 5 dan 5 akar 2-nya ya. Ini sudah ketemu. Ini sudah ketemu. Berarti tinggal kita masuk ke rumus. Jadi tinggal A dikali B itu adalah besar vektor A. Diingat rumusnya adalah besar vektornya ya. Besar vektor A dikali besar vektor B dikali cos sudutnya. Nah, berarti tadi besar vektor A-nya adalah 5. Kita tulis di sini. Nah, sedangkan besar vektor B-nya adalah 5 akar 2. Kita tulis cos 45. Berapa cos 45? Setengah. 5 kali 5 itu 25. Terus karena ada akar 2 berarti 25 akar 2. Sini nggak ada akarnya. Dikalikan setengah akar 2. Nah, 25 dikali setengah berapa? Oh, 25 akar 2. Akar 2 dikali akar 2, akar 4. Akar 4 berapa? 2. Nah, jadi kalau misal akarnya ini kembar, jadi tinggal langsung hilang akarnya. Kita boleh kalau misalnya gitu. Atau akar 2 kali akar 2 itu akar 4. Akar 4 adalah 2. Nah, 25 per 2 dikali 2, kita bisa sederhanakan menjadi 25. Gitu. Bisa? Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, kalau yang sekarang kita mencari besar sudut nih. Kita mencari besar sudut. Vektor A-nya sudah, vektor B-nya sudah, besar sudut. Langkah pertamanya, kamu harus tahu dulu hasil perkaliannya. Jadi, karena rumusnya ini ya, ini adalah rumusnya. Ini rumus, jadi kamu harus tahu, oh ini kok ada A dikali B, berarti kamu harus cari vektor A dikali vektor B. Dikali biasa, 4 kali 2, ini ya, 8. Negatif 2 kali 3, negatif 6. 1 dikali negatif 2, negatif 2. Terus dijumlah, 8 ditambah negatif 6 berapa? 2. Ditambah negatif 2, oh, no. Oke. Setelah itu, ada besar vektor A, itu dilambangkan dengan mutlak seperti mutlak, dan besar vektor B. Diingat tadi di sebelumnya tinggal dikuadratkan, ditambah kemudian diakar. Nih rumusnya. Ini rumusnya ya. Nih. Nah, berarti kalau yang A, ya kita lihat vektor A-nya. 4 negatif 2, 1. Berarti 4 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Berapa 4 kuadrat? 16. Negatif 2 dikuadratin 4. 1 dikuadratin 1. Kalau dijumlah hasilnya berapa? Akar 21. Sedangkan yang sini, dilihat, oh B-nya tadi adalah 2, 3, dan negatif 2. Berarti 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat. 2 kuadrat itu berapa? 4. 3 kuadrat 9, dan negatif 2 dikuadratin adalah 4. Berapa ini? 4 tambah 9 tambah 4? Ya, akar 17. Baru kita masuk ke rumus. Tadi A kali B berapa? Oh, A kali B-nya itu hasilnya 0. Oh, berarti kita tulis 0 per besar vektor A-nya berapa? Akar 21. Oh, akar 21. Sedangkan besar vektor B-nya berapa? Akar 17. Oh, akar 17 berarti 0 per akar 21 dikali akar 17. Nah, jadi kalau misal bilangan atasnya atau pembilangnya itu 0, 0 dibagi berapapun hasilnya adalah 0. Kecuali kalau 0 dibagi 0 itu tak hingga. Nah, yang hasilnya kosinus 0 itu berapa? Tadi kamu lihat, cos berapa sih yang hasilnya 0? Berarti arcus cos 0 adalah 90 derajat. Karena yang hasilnya 0 itu 90 derajat. Nah, sekarang ini untuk latihannya, silahkan untuk dipelajari latihannya, ditulis
di buku kalian untuk dipelajari ya ini ya. Silakan dipelajari untuk latihan kalian. Nah, ini untuk dipelajari. Ini tadi di contoh 1 sudah ada. Jadi tinggal dimasukkan besar vektor A dikali besar vektor B sudut 30 derajat itu berapa? Cos 30 derajat. Nah, kalau yang ini I dan J, ini I dan K. Berarti harus IJK. Harus ada 3 sudut ya. Maaf, bukan 3 sudut tapi 3 elemen. Harus ada 3 elemen. I-nya 1, J-nya berarti negatif 1, K-nya 0. Kalau ini I-nya 3, J-nya 0, K-nya 1. Gitu. Nanti baru dicari besar masing-masing vektor A dan B. Kemudian baru masuk rumus. Sedangkan yang ini mencari sudutnya gitu. Oke. Ini tadi kalau sudut istimewanya. Nah, untuk pertemuan hari ini seperti ini dulu. Semoga bermanfaat. Kalau misal bingung silahkan dibaca-baca lagi, diulang-ulang lagi dari awal sampai akhir gitu ya. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan.